Pertama dikali dulu P kali T, 500 dikali 60 berapa? Berapa Intan? 30.000. 30.000. 500 dikali 60. Mana ada 30.000 ya. Nah, ini ada 100. Berarti 30.000 dibagi 100. Jadi ketemu velositasnya atau kecepatan uangnya. Berarti jawabannya yang mana? Yang A, Masya Allah, tabarakallah. Bener ya? Paham? Nomor 3? Atau ada yang masih bingung? Paham nggak nomor 3? Atau ada yang masih bingung? Paham, Kak. Oke, paham. Masya Allah, tabarakallah. Tinggal kalian nanti dipahami lagi aja ya rumusnya ya. Biasanya kalian paham, tapi mungkin kalau disuruh ngerjain lagi bingung karena rumusnya lupa. Kayak gitu. Tugas-tugas Bank Sentral. Bank Sentral itu adalah Bank Indonesia ya. Nah, tugas-tugasnya ada apa saja? Ini sudah kakak tuliskan. Yang pertama itu adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, tadi kebijakan moneter ini berkaitan dengan kebijakan menambah jumlah uang beredar atau mengurangi jumlah uang beredar. Karena arti dari moneter itu sendiri dia adalah uang gitu. Kemudian yang kedua, mencetak dan mengedarkan uang kartal. Tadi ya, yaitu uang kertas dan uang logam. Jadi yang mencetak dan yang mengedarkan itu adalah bank sentral, walaupun yang mencetaknya itu adalah Perum Peruri, perusahaan umum percetakan uang negara gitu. Tetapi yang mencetak dan yang menetapkan berapa besarnya itu adalah bank sentral. Oke, lanjut ya. Sebagai mengatur kelancaran sistem pembayaran gitu. Jadi sistem pembayaran baik yang melalui bank sentral maupun bank umum, nah ini diatur oleh bank sentral gitu. Kemudian sebagai penyedia dana terakhir bagi bank umum atau leader of the last resource. Artinya apabila bank umum itu mengalami kebangkrutan gitu ya atau butuh pinjaman dana secara cepat, nah ya bisa meminjam itu kepada bank sentral gitu. Kemudian menentukan suku bunga acuan atau BI rate. Artinya suku bunga yang beredar di masyarakat itu ditentukan juga oleh bank sentral gitu. Artinya misal suku bunga untuk simpanan gitu ya paling besar misal 5% sampai 7%. Artinya di antara itu. Artinya bank-bank umum itu boleh makanya bank-bank umum biasanya kan berbeda-beda, tetapi masih di rentan yang sama yang ditetapkan oleh bank sentral. Atau contohnya bunga kredit. Ya. Maksimal adalah 10% misal, artinya tidak boleh lebih dari 10%. Tergantung dari banknya mau mengambil berapa gitu. Jadi nomor 4 jawabannya yang mana? Fasya? Yang mana Fasya? Nomor 4 jawabannya. Fasya, terdengar suara kakak Fasya? Putus-putus dikit Kak, soalnya di sini wifi-nya banyak yang pakai. Oh, banyak yang pakai. Oke, nomor 4 jawabannya yang mana, Fasya? Yang mana jawabannya? Yang lain nomor 4 jawabannya yang mana? Danish? Intan? Yang B bukan. B. Yang mana? Yang B. Masya Allah, tabarakallah. Kalau mengawasi perbankan, ini adalah tugasnya OJK ya. Jadi dulu itu tugasnya bank sentral itu
mengatur dan mengawasi perbankan ya, tetapi karena terlalu berat, tugasnya terlalu banyak gitu ya, sehingga dibuatlah OJK gitu ya pada tahun 2014 gitu, walaupun beredarnya itu atau mulai melaksanakan tugasnya itu 2016 kayak gitu. Kita lanjut ya, insya Allah paham nomor 4. Insya Allah. Insya Allah. Ya Allah. Ya. Selanjutnya nomor 5. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI merupakan, jadi sertifikat ini merupakan adalah sertifikat di pasar uang. Artinya hanya untuk mengendalikan ya jumlah uang yang beredar. Artinya kalau di pasar uang berbeda dengan pasar modal. Bedanya apa? Kalau di pasar uang dia jangkanya jangka pendek, artinya kurang dari 1 tahun. Kalau misal di pasar modal dia itu jangkanya jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Dan ini adalah dia masuk ke dalam jenis kebijakan moneter gitu ya, dalam hal operasi pasar terbuka. Nanti itu ada menjual dan membeli SBI atau sertifikat Bank Indonesia. Nah, kira-kira yang mana nih pengertian dari SBI? Coba Hairunisa, siapa ya? Harisman coba. Jawabannya yang mana nih? Nomor 5. Apakah yang A, saham yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, atau yang B, surat berharga atas unjuk yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bentuk pengakuan hutang jangka pendek, atau yang C, surat yang memberi perintah pada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak penerima pembayaran, atau dana di Bank Indonesia yang dapat ditarik setiap saat, atau sertifikat deposit yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Yang mana? Yang B bukan, Kak? Yang B, Masya Allah, tabarakallah. Bener ya? Paham nomor 5? Paham nggak? Paham. Oke, insya Allah. Lanjut ya. Nomor 6. Yang dimaksud dengan cadangan wajib minimum adalah, jadi nama lain dari cadangan wajib minimum itu adalah giro wajib minimum atau kas rasio. Gitu. Apa itu cadangan wajib minimum? Dia adalah cadangan bank umum yang ada di bank sentral, atau cadangan minimum bank umum yang ada di bank sentral untuk mengatur sistem pembayaran. Gitu. Nah, kira-kira yang mana nih? Coba kakak tunjuk. Cindy coba. Cindy yang mana Cindy? Jawabannya nomor 6. Yang mana Cindy? Yang C, uang tunai yang harus disimpan oleh suatu bank di berbagai bank lain. Oke. Apakah bank lain? Bukan bank lain ya, tapi di bank sentral. Yang B, Kak. Yang mana? Yang D. Coba. Oh, B. Uang tunai yang harus disimpan oleh suatu bank di bank sentral dan bank itu sendiri. Oke, coba ya. Uang tunai yang harus disimpan oleh suatu bank, ini belum tepat. Coba kita keep yang B, yang C itu belum tepat. Uang tunai dan beberapa aktiva mudah cair yang disimpan di bank sentral. Uang yang harus dicadangkan dan disimpan di bank, ini juga belum tepat ya. Lebih tepatnya itu adalah yang D ya. Karena dia berkaitan dengan cadangan minimum, itu dia ada di bank sentral. Kalau misal yang disimpan oleh bank itu sendiri, nanti yang disimpan oleh di bank itu sendiri, jadi bisa diinvestasikan. Boleh disalurkan dalam bentuk kredit, boleh diinvestasikan mungkin ke bentuk saham, gitu. Jadi tidak selalu disimpan. Paham nomor 6? Paham nggak? Atau masih bingung? Insya Allah paham. Insya Allah paham. Oke ya, lanjut nomor 7. Pengawasan terhadap perbankan dan lembaga keuangan di Indonesia dilakukan oleh, jadi ya, berkaitan dengan perbankan gitu ya, lembaga jasa keuangan dan berkaitan dengan moneter itu diatur oleh dua lembaga independen ya.
Artinya dua lembaga independen ini tidak dipengaruhi oleh pihak lain atau berdiri sendiri dia. Nah, ada bank sentral. Bank sentral ini itu tujuan utamanya adalah menstabilkan nilai rupiah, baik terhadap barang dan jasa yang tercermin dalam inflasi maupun dengan mata uang asing yang tercermin pada kurs falas, yaitu kurs valuta asing. Nah, kalau OJK dia itu mengawasi dan mengatur lembaga jasa keuangan, baik bank maupun non-bank. Bank itu berarti berkaitan dengan bank umum ya, gitu. Kalau non-bank berarti dia berkaitan dengan ada asuransi, ada pegadaian, ada leasing, ada modal ventura, ya. Dan ada banyak lagi, ada dana pensiun, kayak gitu. Nah, jadi kalau misal bank sentral dia itu lebih mengarah kepada mikroprudensial gitu ya. Jadi artinya mengatur sistem pembayaran di perbankan gitu ya. Menstabilkan nilai rupiah. Nah, kalau misal OJK dia itu lebih ke makroprudensial, artinya mengawasi dan mengatur lembaga keuangan gitu, baik bank maupun non-bank. Jadi yang paling tepat nomor 7 jawabannya yang mana? Tiara? Yang D. Yang D, Masya Allah, tabarakallah. Bener ya? Lembaga jasa keuangan atau OJK. Gitu. Dan ini ada namanya lembaga penjamin simpanan. Artinya simpanan kita itu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Dan maksimal itu yang dijamin adalah 2 miliar. Artinya apabila kita punya uang 10 miliar nih, kemudian bank tersebut bangkrut, maka yang bisa LPS jamin atau LPS kembalikan itu adalah 2 miliar. Gitu. Paham? Nomor 7? Ada yang ditanyakan? Ada nggak? Oh ya, kalau Bank for International Statement ini dia adalah suatu lembaga gitu ya, yang berkaitan dengan perbankan yang perbankan internasional gitu. Paham nomor 7? Atau ada yang masih bingung? Paham nggak? Cindy paham? Paham, Kak. Fasya? Kak, tadi yang LPS itu apa tadi, Kak? LPS itu lembaga penjamin simpanan. Dan simpanan yang dijamin oleh LPS maksimal itu adalah 2 miliar. Artinya, gitu ya, apabila Tiara itu punya uang 10 miliar nih, misal contohnya di Bank Senturi nih, yang udah bangkrut. Kemudian bangkrut nih, uangnya itu dibawa kabur misal, gitu ya. Nah, berarti yang bisa kembali uangnya ke Tiara yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan itu hanya 2 miliar. Gitu. Paham? Paham, Kak. Oke. Kita lanjut ya, nomor 8. Bank sebagai penerima dan penyalur dana ke masyarakat adalah fungsi bank sebagai apa? Ini adalah bank umum ya. Bank umum itu apa? Bank yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Gitu. Jadi jawabannya ini yang mana? Sebagai penerima dan penyalur dana ke masyarakat. Coba Feby. Nomor 8 yang mana Feby jawabannya? Artinya dia ya penghimpun dana simpanan, ini orang yang kelebihan dana atau surplus dana ya. Surplus dana kemudian diberikan kepada orang yang defisit dana. Nah, di sini itu bank ini sebagai intermediate. Intermediate itu apa? Intermediate itu adalah perantara. Perantara dari orang yang kelebihan dana, kemudian disalurkan kepada orang yang kekurangan dana. Jadi jawabannya yang mana, Feby?
Feby, suara kakak terdengar jelas, Feby. Kalau nggak Siti deh, coba Siti. Nomor 8 yang mana, Siti? Halo, Siti. Siti lagi di kamar mandi, Kak. Oh, Siti lagi kamar mandi. Danis, coba deh Danis, nomor 8. Yang mana, Danis? Apa ya? C atau A? C ya? Yang C ya, lembaga perantara dana keuangan. Tadi kan sebagai intermediate ya, atau sebagai perantara. Kalau ini penghimpun dana, sementara di sini kan ada tulisannya penyaluran, gitu. Jadi ini kurang tepat kalau yang A. Paham? Nomor 8. Paham nggak? Atau ada yang masih bingung? Paham nomor 8? Feby, Fasya, Tiara, Cindy, Danis, Intan, Harisma. Insya Allah paham, Kak. Insya Allah paham. Kak, kenapa jawabannya bukan yang B? Memberi kredit. Pemberi kredit. Kan ingat kan, di sini ada penerima dan penyalur. Penerima itu dalam bentuknya adalah simpanan, gitu ya. Dihimpunnya dalam bentuk simpanan. Kemudian penyalurannya itu dalam bentuk kredit. Jadi harusnya ada penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman atau kredit. Nah, di sini ya, ada dua-duanya. Artinya apa? Artinya bank itu sebagai perantara. Perantara orang yang kelebihan dana kepada orang yang kekurangan dana. Gitu. Jadi kalau misal yang B itu hanya bagian penyaluran. Kalau yang A hanya bagian dari perhimpunan atau penghimpunan atau penerimaannya. Gitu. Paham nomor 8? Oh, paham. Oke, lanjut ya. Nomor 9. Nah, hal yang membedakan bank perkreditan rakyat atau BPR dengan bank umum. Jadi BPR itu tidak seperti bank-bank umum lainnya, ya. Ada sesuatu yang dilarang di dalam BPR. Nah, apa saja yang dilarang? Nah, apa saja yang dilarang? Jadi, yang dilarang itu yang pertama, menerima simpanan dalam bentuk giro, ya. Kemudian melakukan jasa pada lalu lintas moneter. Nah, maksudnya jasa pada lalu lintas moneter contohnya seperti apa? Seperti transfer, clearing, ya, wesel, itu tidak boleh. Kemudian melakukan pembayaran ke luar negeri berkaitan dengan valuta asing, itu juga tidak boleh. Dan tidak boleh melakukan asuransi juga. Begitu. Jadi nomor 9 jawabannya yang mana? Coba Dani Salsabila, Dina, coba Dina. Dina nomor 9 yang mana Dina? Yang mana Dina nomor 9? Aduh, yang mana ya? Yang A bukan, Kak? Nih, kan BPR dilarang. Dilarang menerima simpanan dalam bentuk giro. Coba dipahami pembahasan yang kakak berikan. Bukan, belum tepat yang A. Coba. Yang tidak boleh. Nah, ini boleh ya. Ini kan dilarang, berarti tidak boleh. Berarti ini, Kak. Yang mana? Emang ada BPR disebut dengan BPUG? Lebih teliti lagi, ayo Dina. Udah kakak jelasin ya. Coba harus lebih teliti lagi. Tinggal dicocokkan aja antara penjelasan yang kakak berikan sama opsi jawabannya. Yang mana? Dina.
Yang mana, Dina? Yang? Coba Irina, coba yang mana Irina nomor 9? Yang mana Irina nomor 9? Irina terdengar suara kakak, Irina? Terdengar, Kak. Yang mana Irina? Yang D bukan? Yang D. Masya Allah, tabarakallah. Paham? Paham nggak? Oke, udah kakak jelasin ya di sini nih. Dilarang atau tidak boleh melakukan lalu lintas moneter seperti apa? Transfer, clearing, wesel. Gitu. Oke, paham nomor 9? Paham? Insya Allah paham, Kak. Nomor 10. Berikut termasuk kredit aktif kecuali. Jadi ada kredit aktif sama ada kredit pasif. Kalau kredit aktif itu dia pinjaman, kalau kredit pasif itu dia simpanan. Ya. Nah, kalau misal kredit pasif itu contohnya simpanannya pastinya dalam bentuk misal giro, ya. Giro. Kemudian tabungan. Ya, kemudian adalah tabungan berjangka, ya. Deposit on call gitu ya. Kemudian deposit automatic roll over. Jadi kalau misalnya ada kata-kata depositnya itu dia pasti adalah kredit pasif karena bentuknya simpanan. Nah, kalau kredit aktif dia bentuknya pinjaman. Nah, pinjaman itu ada yang pertama adalah kredit rekening koran. Nah, kredit rekening koran ini adalah kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah kredit rekening koran. Kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kebutuhannya kita berapa, kemudian dilihat kemampuan kita bisa membayar atau tidak, itu adalah kredit rekening koran. Kemudian ada kredit reimbus atau letter of credit. Gitu. Ini ya, kredit reimbus atau letter of credit adalah pinjaman yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabah dengan cara membayar harga beli suatu barang. Jadi bank ini membayarkan dulu ya. Bank membayar ya barang ya. Harga beli barang. Beli barang terlebih dahulu gitu. Terlebih dahulu. Itu adalah kredit reimbus atau letter of credit. Selanjutnya ada kredit accept. Kredit accept ini kredit yang diberikan bank dengan cara menandatangani accept yang ditarik oleh nasabah atau pelanggan. Gitu. Ini adalah kredit accept. Kemudian ada kredit dokumenter. Kredit dokumenter ini adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas jaminan yang diserahkan ke bank. Nah, kalau dokumenter ini ada jaminan yang diserahkan kepada bank. Gitu. Kemudian ada kredit dengan jaminan surat berharga. Gitu. Selain itu adalah belum tepat. Jadi mana yang belum tepat? Berkaitan dengan kredit aktif. Yang mana Feby, Fasya? Fasya kedengeran suara kakak? Yang mana Fasya? Yang mana Fasya? Yang tidak terdapat? Yang tidak kakak sebutkan tadi? A bukan? Yang A. Masya Allah, tabarakallah. Paham? Nomor 10? Insya Allah. Adanya itu deposit berjangka ya, tidak ada kredit berjangka. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Surat yang memberi perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang ya, kepada pihak penerima pembayaran. Ini ingat nih, surat perintah ya.
adalah surat perintah ya, kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak penerima pembayaran dinamakan. Ada yang tahu? Coba Intan tahu nggak nomor 11? Jawabannya apa Intan? Tunggu Kak, baca dulu. Ini jawabannya ada cek, ada time deposit. Kalau time deposit itu adalah deposit berjangka. Artinya simpanan nasabah dengan periode tertentu sesuai dengan kesepakatan. Misal nih, mau nyimpan deposit nih, dalam waktu berapa bulan? 6 bulan misal. Nah, dalam 6 bulan itu uang tersebut tidak boleh diambil. Gitu. Apabila diambil nanti akan ada dendanya. Gitu. Dan apabila uang itu berhasil tidak diambil, maka kita akan mendapatkan bunganya. Gitu. Kalau demand deposit itu berkaitan dengan deposit biasa ya, deposit jadi artinya seperti tabungan. Kalau obligasi itu sama dengan yang yaitu adalah surat utang. Gitu. Jadi sudah jelas nomor 11 jawabannya yang mana Intan kira-kira? Yang B. Yang A ya. Oh, Kan ini surat perintah untuk membayar sejumlah uang kepada pihak penerima. Kalau deposit berjangka, uang kita itu ditabung, nggak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu, kayak gitu. Nah, cek itu dia surat perintah ya, untuk mencairkan sejumlah uang kepada pihak yang membawa cek tersebut. Kemudian ada namanya bill yet giro ya, bill yet giro. Nah, kalau bill yet giro ini adalah surat perintah untuk pemindahan buku. Perintah nih. Untuk pemindahan buku. Kayak buku rekening ya, pada pihak lain, kayak gitu. Itu kata kuncinya ya. Nomor 11 paham? Atau ada yang masih bingung? Paham nggak atau ada yang masih bingung? Feby, Fasya, Iriana, Dina. Paham kan? Oke, Masya Allah, tabarakallah. Lanjut ya, kita nomor 12. Yang tidak termasuk faktor yang mempengaruhi kredibilitas seseorang untuk menerima pinjaman adalah apabila seseorang itu mau meminjam atau menerima pinjaman, itu dilihat dulu, ada 5C. 5C itu apa? Yang pertama adalah karakter. Artinya moral dia atau sikap dia. Atau bisa dilihat dari sebelum-sebelumnya sudah pernah belum melakukan kredit. Kreditnya apakah macet ataukah tidak, macet ataukah lancar, kayak gitu. Itu termasuk dalam karakter. Kemudian yang kedua adalah capacity. Capacity adalah kemampuan untuk mendapatkan laba. Artinya apa? Artinya uang yang dia pinjam, gitu ya. Kemudian untuk digunakan untuk apa? Apakah bisa mendapatkan laba atau tidak? Kayak gitu. Jadi capacity-nya juga bisa berkaitan dengan misal gaji. Gaji per bulannya berapa? Jadi kemampuan dia untuk menghasilkan pendapatan itu berapa? Kemudian yang ketiga adalah kapital. Kapital itu bisa membayar uang jangka panjang. Kira-kira orang ini itu bisa membayar uang dalam jangka panjang atau tidak? Kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah kolateral. Jadi jaminan. Ada jaminan nggak untuk pinjaman tersebut? Kemudian yang kelima adalah condition of economic. Jadi kondisi ekonominya itu sedang stabil atau sedang jumlah uang beredarnya terlalu banyak, seperti inflasi, atau sedang deflasi, kayak gitu. Jadi kira-kira yang mana nih nomor 12? Oh, Tiara, coba. Tiara nomor 12 yang mana jawabannya Tiara? Kira-kira? Yang tidak ya Tiara ya. Yang mana Tiara? Tiara, suara kakak terdengar?
Kalau nggak Cindy deh, Cindy. Coba nomor 12 Cindy. Cindy? Suara kakak terdengar, Cindy? Kedengeran nggak suara kakak? Danis, Intan. Keren. Oke. Coba. Nomor 12 yang mana? Yang mana nomor 12? Kakak? Yang A bukan, Kak? Coba, kemampuan untuk memperoleh pendapatan. Bonaviditas dilihat dari kemampuannya, pengalaman dalam berusaha, profit yang positif selama 5 tahun, jaminan yang digunakan. Ini masuk ke dalam capacity ya. Kemudian ini kolateral, ini juga masuknya ke capacity. Ini pengalaman berusaha juga masuknya ke capacity. Jadi yang belum tepat adalah yang D. Bonaviditas itu dia berarti bonafit tuh harusnya benefit ya. Bonafit dilihat dari kemampuannya. Jadi yang belum tepat adalah yang B. Paham nomor 12? Tadi apakah Bonaviditas? Bentar. Bonafit ini benefit. Benefit. Aku salah kata-kata. Bonaviditas. Oh, bonaviditas itu ini kalau di perusahaan ya, dapat dipercaya baik dari segi kejujuran maupun dari segi kemampuannya. Ini biasanya dalam bentuk perusahaan ya. Ini biasanya dalam bentuk perusahaan. Jadi dapat dipercaya baik dari segi kejujuran maupun dari segi kemampuannya. Termasuk nggak ini? Masuk, Kak. Ini Harusnya C bukan? iya masuk ya. Jadi lebih tepatnya yang bukan adalah yang C ya. Pengalaman dalam berusaha. Karena pengalaman dalam berusaha ini kan belum tentu ya yang berpengalaman itu dia selalu mendapatkan keuntungan. Oke, jadi lebih tepatnya adalah yang C ya. Kalau bonaviditas dia berkaitan bisa masuk ke dalam karakter ya. Ataupun bisa masuk ke dalam capacity. Oke, paham nomor 12? Paham, insyaallah. Insyaallah paham. Yang lain paham nomor Tiara, Iriana, Feby, Fasya, Intan, paham? Nomor 12. Paham, Kak, insyaallah. Berikut ini beda bank dan lembaga keuangan non-bank. Yang paling tepat adalah tadi ya, kalau misal bank umum ya, dia itu adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Kalau lembaga keuangan non-bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Gitu. Jadi bukan dalam bentuk pinjaman gitu. Coba nah contohnya itu kayak asuransi, dana pensiun, leasing, pegadaian, modal ventura. Nah, kira-kira ini yang mana nih nomor 13? Iriana.
Yang mana Iriana? Yang mana? Sebentar, Kak. Oke. Lebih tepatnya yang mana nomor 13? Yang mana Iriana? Yang lain? Ada yang bisa membantu? Yang bukan. Apa? Yang Masya Allah, tabarakallah. Benar ya, yang Kalau yang paling mendekat itu adalah yang sama yang B. Yang B itu, nah tapi ini salahnya bukan dalam bentuk barang ya. Gitu. Jadi bisa juga dalam bentuk uang, contohnya kan kayak Pegadaian ya. Dia itu memberikan pinjaman gitu ya, dengan jaminan barang bergerak. Jadi ini yang B salah. Sumber modalnya sama, yaitu dari pemerintah dan pinjaman dari luar negeri gitu ya. Belum tentu ya bisa sumber modalnya itu berasal dari mana? Berasal dari pihak ketiga atau dari nasabah gitu. Bank memiliki pemerintah dan lembaga keuangan bank non milik swasta. Enggak juga. Banyak juga bank yang milik swasta gitu. Paham nomor 13? Nah, kalau ini saham, berkaitan dengan saham, banyak juga ya asuransi yang sekarang masuk ke Bursa Efek Indonesia. Jadi tidak termasuk. Paham nomor 13? Jawabannya yang Paham nggak? Paham, Kak. Oke, lanjut ya. Usaha yang tidak ditawarkan perusahaan gadai adalah, jadi tadi ya, pegadaian itu adalah memberikan pinjaman dengan jaminan ya. Salah, dengan jaminan barang bergerak. Barang bergerak itu apa? Maksudnya barang bergerak adalah mudah dipindahkan. Mudah dipindahkan. Mudah dipindahkan artinya apa? Jadi contohnya itu kayak handphone, mobil, motor, sertifikat tanah gitu ya. Jadi yang mudah dibawa gitu. Oke, usaha yang tidak ditawarkan. Yang mana? Coba siapa ya? Karisma. Coba nomor 14 Karisma. Yang mana Karisma? Memberikan pinjaman dengan jaminan, ya benar ya. Melayani jasa titip, punya tas Hermes gitu ya, atau tas yang mahal gitu ya, atau perhiasan itu bisa dititipkan di Pegadaian. Melayani jasa penaksiran. Nah, kalau misalnya kalian punya berlian, punya emas, nah kalian tuh bisa ya, bisa kalian mengukurnya itu di Pegadaian. Jadi bisa ya. Melayani jasa pengiriman barang bergerak. Nah, ini jasa pengiriman dia itu tidak melayani. Kalau ini membantu melelangkan barang dia iya. Karena biasanya barang-barang yang dijaminkan itu biasanya ada yang tidak diambil ya. Nah, itu maka nanti dilelang di Pegadaian itu. Gitu. Paham nomor 14? Jawabannya adalah yang D. Paham nggak? Apa ada yang masih bingung? Nomor 14. Paham? Bingung, Kak. Ulang lagi, Kak. Yang mana? Tapi itu Ini di penjelasannya memberikan pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Ini kan yang tidak ditawarkan.
yang tidak ditawarkan ya. Ini kan melayani jasa pengiriman. Kalau ini memberikan pinjaman dengan jaminan dengan jaminan barang bergerak. Kalau jasa pengiriman nanti masuknya kayak ke Dakota, kemudian JNE, JNT Express gitu ya. Itu kan jasa pengiriman. Paham? Paham? Atau Paham, masih Kak. bingung mana? Bentar, Atau Kak, bentar. sok. Kalau jasa penaksiran itu maksudnya gimana Kak, penaksiran? Tadi misal nih kamu punya emas, terus kamu nggak tahu nih karatannya berapa ke Pegadaian, terus ditaksir nih, ditaksir tuh diukur beratnya berapa, karatnya berapa, kayak gitu. Paham? Ya misal berlian nih, kamu berlian katanya beli 24 karat. Nah, bisa dibuktikan tuh di Pegadaian, apakah benar berlian tersebut 24 karat atau tidak, gitu. Paham? Kak, Ya. berarti yang di penjelasan sebelahnya itu barang bergeraknya itu dijadiin jaminan. Kalau yang di bagian D itu kita nganterin jasa barang bergerak gitu. Iya, jadi menerima jasa pengiriman untuk barang bergerak. Kan tidak Oke. menerima kalau di Pegadaian. Oke, paham, Kak. Makasih, Kak. Oke, sip. Lanjut ya, nomor 15. Paham nomor 15? Ada yang masih mengganjal? Insya Allah paham ya. Lanjut kita ke nomor 15. Nomor 15, beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Oke, kita harus belajar dulu ya. Ini kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu adalah kebijakan moneter. Jadi ada yang dilakukan oleh pemerintah namanya kebijakan fiskal, ada juga yang dilakukan oleh Bank Indonesia namanya kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini berkaitan dengan jumlah uang beredar ya. Nah, ada kebijakan moneter ekspansif dan ada kebijakan moneter kontraktif ya. Nah, kalau ekspansif itu dia adalah menambah jumlah uang beredar. Nah, kalau kontraktif dia itu mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, dilakukan saat apa ekspansif ini? Saat terjadi resesi. Artinya ekonominya itu sedang mengalami penurunan. Banyak investasi yang diambil atau dipindahkan, kemudian terjadi PHK. Nah, ini perlunya ditambah jumlah uang beredar atau kebijakan moneter ekspansif. Nah, apa yang dilakukan saat terjadi kontraktif ini digunakan saat apa? Yaitu saat terjadinya inflasi. Artinya jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak sehingga harus dikurangi supaya terjadi kestabilan. Gitu. Karena kan tujuan dari Bank Indonesia itu adalah menstabilkan nilai rupiah baik dalam hal barang dan jasa yang tercermin biasanya terjadi pada inflasi ataupun terhadap kurs mata uang asing. Nah, oke ya. Kebijakan moneter ini ada ekspansif sama kontraktif. Nah, jenisnya itu ada yang kuantitatif sama ada yang kualitatif. Kalau ini adalah kuantitatif. Kalau ini yang keempat adalah kualitatif. Nah, jadi ada yang pertama yaitu kebijakan diskonto. Diskonto itu adalah meningkatkan dan menurunkan tingkat suku bunga. Kalau ekspansif dia itu menurunkan tingkat suku bunga supaya jumlah uang yang beredar itu bertambah. Kalau misalnya kontraktif dia itu meningkatkan tingkat suku bunga BI rate ya, suku bunga acuan. Kemudian kedua adalah cadangan wajib minimum ya. Saat ekspansif itu artinya cadangan minimumnya diturunkan supaya jumlah uang yang beredar di masyarakat itu semakin banyak. Nah, kalau kontraktif cadangannya itu dinaikkan. Kemudian ada operasi pasar terbuka. Kalau operasi pasar terbuka, jadi supaya jumlah uang yang beredar di masyarakat itu banyak, jadi bank sentral itu membeli sertifikat Bank Indonesia. Nah, kalau misal kontraktif dia itu menjual. Kalau misal kebijakan kredit, jadi kalau ekspansif itu kebijakan
kredit longgar, artinya dimudahkan syarat-syarat kreditnya tadi yang 5. Kalau misal kontraktif itu kredit selektif, artinya yang 5C itu diperketat lagi. Jadi jawabannya yang mana? Yang termasuk easy money policy. Easy money policy ini adalah kebijakan uang longgar. Artinya kalau kebijakan uang longgar menambah jumlah uang beredar. Artinya dia ekspansif. Yang mana jawabannya? Tiara nomor 15. Satu ya nggak Tiara? Tiara, suara kakak terdengar Tiara? Tiara lagi izin, Kak. Oke, kalau nggak Danis. Danis kedengeran suara kakak Danis? Kedengeran, Kak. Pada awal bulan Februari 2009 mengeluarkan SBI dengan pecahan 100 juta yang dijual ke pasar uang dalam bulan tersebut. Menjual surat SBI, dia itu kontraktif atau ekspansif? Kontraktif. Kontraktif, berarti benar atau salah nomor 1? Salah. Salah. Iya. Ya, lanjut ya. Lanjut nomor 2. Menetapkan kenaikan suku bunga dari 7% menuju 7,5% pada awal bulan Februari. Meningkatkan tingkat suku bunga acuan. Dia kontraktif atau ekspansif? Kontraktif. Kontraktif, benar atau salah, Danis? Benar. Ingat, easy money policy itu kontraktif atau ekspansif? Kebijakan uang longgar, artinya menambah jumlah uang beredar, ekspansif atau kontraktif? Oh, ekspansif. Berarti nomor 2 benar atau salah? Ya, salah. Salah. Coba nomor 3 ya. Menaikkan kas rasio 1% dalam jangka meningkatkan tingkat likuiditas dunia perbankan di dalam negeri. Easy money policy. Oh, maaf. Kurang ini ya. Nih, easy money policy yang dapat mengurangi jumlah uang beredar. Berarti mengurangi jumlah uang beredar ini ya. Itu dia lebih ke kontraktif ya. Jadi kebijakan kontraktif yang diminta. Karena biasanya kalau misal dia hanya penjelasannya hanya easy money policy gitu ya. Kalau penjelasannya ada easy money policy dan tidak ada penjelasan ke depannya gitu ya. Itu maka dia kebijakan uang longgar atau menambah jumlah uang beredar. Tapi kalau di sini ada keterangannya mengurangi jumlah uang beredar berarti dia lebih ke kontraktif ya. Gitu. Karena kalau misal kebijakan uang ketat itu tight money policy. Gitu. Jadi lihat lagi di soalnya ya. Sebentar nih kakak hapus, takutnya kalian jadi bingung. Berarti nomor 1, nomor 2 benar ya. Nomor 3 nih, menaikkan kas rasio sebesar 1% dalam rangka menjaga tingkat likuiditas di dunia perbankan di dalam negeri. Ini kontraktif atau ekspansif? Kontraktif atau ekspansif? Nomor 3. Kontraktif. Kontraktif, berarti benar juga ya. Berarti yang tadi salah, berarti dia termasuknya benar. Coba nomor 4 sama nomor 5. Membeli sertifikat Bank Indonesia. Kontraktif, ekspansif? Ekspansif. Ekspansif, berarti belum tepat ya. Lanjut, nomor 5, menurunkan suku bunga. Kontraktif, ekspansif? Ekspansif. Ekspansif, berarti yang tepat adalah yang mana jawabannya? Yang mana?
Danish? Enggak, yang A. Yang A, 1, 2, 3. Paham? Kak, apa namanya? Paham nggak? Kalau ekspansif itu maksudnya uang yang beredar di masyarakatnya itu banyak. Atau Jadi, no. Jadi, kalau kebijakan moneter ekspansif itu dilakukan saat apa? Saat resesi. Resesi itu ekonomi atau PDB itu turun karena investasi itu banyak yang investasinya berkurang. Artinya bisa terjadi banyak pengangguran. Makanya untuk mengatasi hal tersebut, gitu ya, makanya dilakukan kebijakan moneter ekspansif, yaitu menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Supaya apa? Supaya investasi itu bisa meningkat, kemudian kesempatan kerja itu bisa bertambah dan perekonomian menjadi stabil. Gitu. Paham? Kak, aku mau nanya. Ya, boleh. Yang di poin ketiga itu menaikkan cash ratio itu masuknya ke kebijakan yang mana? 1 sampai 4-nya. Yang kedua, cadangan wajib minimum. Kan tadi kakak di atas sudah bilang ya, cadangan wajib minimum itu sama dengan giro wajib minimum atau cash ratio. Gitu. Itu yang kedua ya. Paham? Ini tuh yang kedua. Ya, Kak. Ada yang mau nanya lagi? Nomor 11. Kak, kalau misalkan yang tadi yang operasi pasar terbuka itu yang membeli SBI, itu yang membeli SBI itu dari pihak banknya apa dari masyarakatnya? Dari pihak bank ke masyarakat. Artinya uang yang dari bank itu pindah ke masyarakat. Karena Bank Indonesia itu membeli. Nah, sebaliknya kalau menjual, berarti dari bank itu menjual kepada masyarakat sehingga uang yang dari masyarakat itu ke bank. Gitu. Oh, kalau menjual tandanya masyarakat yang ngebeli. Jadi Iya, uangnya jadi berkurang. Oke. iya. Kalau misal membeli berarti uangnya bertambah. Karena apa? Karena dari bank ke masyarakat uangnya. Gitu. Paham? Oke, ada yang ingin tanyakan lagi nomor 15? Ada nggak? Kalau enggak, kita lanjut ke nomor 16. Masih berkaitan ya dengan nomor 15. Coba nih, kebijakan moneter berikut ini yang tidak dirancang untuk menurunkan inflasi. Ya, tidak dirancang untuk menurunkan inflasi. Kalau inflasi kan kebijakannya adalah kontraktif ya. Kontraktif. Karena ini tidak, berarti yang dicari itu adalah yang ekspansif. Yang mana jawabannya? Nomor 16. Coba kakak tunjuk. Intan coba nomor 16. Tunggu, Yang Kak. mana? Dikit dulu. Oke. Mau ngeliat yang ini? Mau lihat yang atasnya? Aku ada catatan. Oke. Yang mana? Menaikkan suku bunga diskonto. Dia kontraktif atau ekspansif? Ekspansif. Apa? Ekspansif. Menaikkan suku bunga. Oh, kontraktif. Kontraktif ya. Kalau menurunkan baru ekspansif. Memperketat Bukan kredit ada secara jawabannya. selektif. Yang mana? Yang bukan. Yang Masya Allah, tabarakallah. Benar ya. Jadi ini semua itu adalah dia masuknya ke kontraktif. Paham nomor 16? Tadi yang masih bingung. Paham nggak nomor 16? Paham?
Insyaallah paham. Insyaallah. Oke, lanjut ya. Nomor 17. Coba. Pengaruh penerapan. Ya. Pengaruh penerapan kebijakan moneter yang kontraktif oleh Bank Indonesia. Kontraktif tadi menambah atau mengurangi jumlah uang beredar? Mengurangi. Mengurangi ya, mengurangi JUB ya, mengurangi JUB. Nah, saat mengurangi JUB, otomatis permintaan, ini kan barang ya, kuantitas itu barang, itu akan meningkat atau menurun? Menurun. Akan menurun. Nah, kalau menurun itu ke kanan atau ke kiri? Ke D2 atau ke D1? D1. Ke D1 artinya bergeser ke kanan atau ke kiri? Kiri. Ke kiri. Paham nomor 17? Bentar, Bang. Paham? Masih bingung? Paham nggak? Mau nanya, Kak. Boleh. Ini yang kurvanya ini itu sesudah jumlah uang beredarnya itu berkurang apa biar jumlah uang beredarnya ini berkurang? Setelah, kan ini ya, pengaruh penerapan kebijakan moneter yang kontraktif oleh Bank Indonesia terhadap kurva permintaan. Berarti setelah jumlah uang beredarnya dikurangi, apa yang terjadi? Gitu. Paham? Aku paham. Oke. Lanjut ya. Nomor 18. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang. Jadi ada kebijakan fiskal dan ada kebijakan moneter. Kalau kebijakan moneter berkaitan dengan jumlah uang beredar tadi yang dikelola oleh Bank Indonesia, kalau kebijakan fiskal itu dilakukan oleh pemerintah. Nah, cara untuk mengurangi jumlah uang beredarnya melalui apa? Yaitu melalui APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berarti berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara. Paham nomor 18? Paham nggak nomor 18? Paham? Enggak, insyaallah. Jadi sama ya, kebijakan fiskal ini ada ekspansif dan ada kontraktif. Ya, ekspansif itu berarti kan dia menambah belanja dan mengurangi pendapatan. Dilakukan saat apa? Saat terjadi resesi ataupun deflasi. Kalau inflasi itu kan jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak. Kalau deflasi, jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu sedikit. Jadi artinya harus dilakukan penambahan belanja dan pengurangan pendapatan. Gitu. Jadi, dia itu pendapatannya kurang dari belanja atau dia menggunakan anggaran defisit. Nah, berbeda dengan kontraktif. Kontraktif itu dilakukan saat terjadi booming atau saat terjadi inflasi. Jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak sehingga harus dikurangi. Jadi kalau dikurangi artinya belanjanya dikurangi dan pendapatannya ditingkatkan. Jadi di sini pendapatannya lebih besar daripada belanja. Artinya politik anggaran yang digunakan adalah surplus. Nah, pendapatan bisa berkaitan dengan pajak, sementara belanja bisa berkaitan dengan belanja rutin, bisa berkaitan dengan subsidi. Paham penjelasan yang kakak berikan? Paham nggak? Paham? Paham, Kalau paham, coba kalau misalnya paham nomor 19 dijawab. Kebijakan fiskal kontraktif dilakukan dengan cara kontraktif. Kontraktif itu meningkatkan belanja atau menurunkan belanja? Menurunkan belanja, kemudian meningkatkan pendapatan. Nah, berarti jawabannya yang mana? Menambah pembayaran transfer itu masuknya menambah pendapatan, Kak?
menambah pembayaran transfer itu menambah pengeluaran. Karena ini dia maksudnya ke transfer payment. Ya. Kalian masih ingat nggak? Kakak pernah jelasin transfer payment belum? Kalau transfer payment itu adalah transfer payment. Jadi transfer payment adalah sebentar, kata-katanya gimana ya? Transfer payment itu adalah sesuatu yang diberi pemberian dari pemerintah, ya. Pemberian dari pemerintah, ya, yang tidak mengikat, gitu. Atau artinya pemberian dari pemerintah atas partisipasi atau sebentar, kata-katanya ya. Jadi contohnya tuh seperti ini ya, seperti dana bansos. Itu adalah contoh dari transfer payment. Pensiunan itu juga termasuk dalam transfer payment. Oh, tandanya B ya? Menurunkan iya, benar yang B. Nih, transfer payment ini ya, penerimaan yang bukan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil sebagian pendapatan tahun lalu. Contohnya pembayaran dana pensiun, tunjangan, dan tunjangan bagi pengangguran. Jadi makanya dia tidak termasuk dalam pendapatan nasional, ya. Jadi penerimaan yang bukan merupakan balas jasa dari tahun ini. Atau lebih mudahnya itu adalah redistribusi pendapatan dan kekayaan dari yang kelebihan dana dan kepada kekurangan dana, gitu. Redistribusi artinya kan pemberian ya, gitu. Atau lebih tepatnya, yang lebih mudah tuh ini, pengeluaran pemerintah yang bukan pengeluaran berkaitan dengan barang dan jasa pada tahun ini. Makanya transfer payment ini dia tidak masuk dalam pendapatan nasional. Sebentar ya, agak susah menghapusnya. Jadi pengeluaran pemerintah yang bukan merupakan pengeluaran terhadap barang dan jasa pada tahun ini. Makanya dia tidak termasuk dalam pendapatan nasional. Gitu. Contohnya tadi tunjangan sosial, kemudian pensiunan, kemudian dana bansos misal, kayak gitu. Paham nomor 19? Tadi yang masih bingung? Berarti transfer payment itu sama kayak belanja gitu, Kak. Masuknya diturunin juga. Iya, tetapi dia bukan termasuk dalam pengeluaran pemerintah ya, tapi masuk ke dalam belanja. Paham nggak? Tadi ada yang masih bingung. Paham nomor 19? Aku paham. Yang lain? Paham, Kak, insya Allah. Ya, paham insya Allah. Coba nomor 20 nih. Dijawab coba. Dibaca dulu. Ada yang bisa menjawab nomor 20? Fiskal, Kak. Fiskal. Masya Allah, tabarakallah. Ini insya Allah sangat mudah ya. Karena dilakukan oleh pemerintah. Kalau pemerintah sudah jelas ya, adalah fiskal. Karena ini semua dia moneter. Dari apa yang kakak sampaikan, nomor 1 sampai nomor 20, ada yang ingin tanyakan? Insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada. Feby, Fasya, Iriana, ada yang ingin tanyakan? Danis, Intan,
Insya Allah nggak ada, Kak. Insya Allah nggak ada. Oke, di kalian udah azan belum? Aku udah. Udah. Masih 5 menit lagi, karena kita udah selesai. Apabila diakhiri sampai sini saja, nggak apa-apa? Atau gimana? Atau mau ngebahas, atau mungkin ada pertanyaan lain berkaitan dengan ekonomi? Ada yang ditanyakan nggak berkaitan dengan ekonomi selain yang ada di sini? Masih 4 menit lagi, lumayan. Ini sering masuk nggak, Kak, di UTBK tentang ini kebijakan moneter fiskal? Kebijakan moneter sama fiskal. Jadi yang paling sering itu sebenarnya kalau misal di UTBK itu biasanya adalah materi kelas 1 sama kelas 2 ya. Kalau kelas 3 itu kan biasanya akuntansi. Akuntansi itu kayaknya biasanya lebih ke jurnal penyesuaian. Lebih banyaknya sih itu. Jadi materi kelas 1, kelas 2 itu lumayan banyak ya yang masuk. Hampir 50% lebih ya. Paham? Paham, Kak. Ada yang tanyakan nggak? Ada nggak yang ingin tanyakan? Kalau misal nggak ada, kita cukupkan pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan istighfar 3 kali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Iya, Alhamdulillah, jazakallah khairan, Kak. Iya, jazakallah khair.